ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan bahwa murid-murid itu tinggal di dalam Yesus. Sebagaimana Tuhan sendiri di dalam murid-muridnya. Ini ayat yang keempat. Lalu firman-Nya tinggal di dalam murid-muridnya, ayat ke-7. Dan para murid tinggal di dalam kasih-Nya, ayat 9 dan 10. Sebagaimana ia atau Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Dan sukacitanya tinggal di dalam para muridnya. Jadi ini saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Dengan demikian para murid-murid termasuk kita disebut murid-muridnya dapat berbuah banyak. Dan kita pada saat yang sama dapat menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar murid-murid Yesus. Dan bahkan di dalam perikop ini, ya, selain janji tersebut, sebenarnya perikop ini juga mengandung ada peringatan keras. Ya. Seperti halnya Bapa yang menanamkan carang pada pokok anggur itu dan yang membersihkannya agar berbuat lebat. Ya, Bapa juga akan mengerat dan membuang carang yang tidak berbuah. Nah, buah di sini bisa diartikan juga seperti buah-buah moral, kasih dan juga pelayanan yang melalui apa yang diungkapkan Yesus itu terungkap adanya kesatuan bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Yesus. Dan yang menarik, lihat ya, jikalau kamu berada di dalam aku, ayat yang keempat, ayat yang ke-14, di situ ayat 15, 7 dan 16 juga dikatakan, jikalau kamu di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Wah, ini luar biasa nih. Jikalau kamu sudah di dalam aku, minta apa saja yang kamu kehendaki. Tapi perhatikan ini, bahwa ungkapan yang apa yang Yesus sampaikan ini harus dimengerti dalam konteks bahwa janji itu ditawarkan kepada murid-murid yang tinggal di dalam pokok anggur. Artinya tinggal di dalam Yesus itu sendiri sebagai pokok anggur agar dapat menghasilkan buah. Jadi dengan kata lain, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, apa saja yang engkau minta, Tuhan akan berikan. Nah, sekarang kita lihat di dalam perikop ini. Sebenarnya kalau kita simak, Tuhan menggunakan metafora atau gambaran anggur untuk mengajarkan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan. Siapakah pengusahanya katanya ya? Kalau dalam terjemahan Alkitab atau yang baru, terjemahan baru, dikatakan Allah sebagai pengusaha anggur. Ya, Allah sebagai pengusaha anggur atau tukang kebun kalau dalam bahasa lain. Sedangkan bagi para murid-muridnya atau para pengikutnya disebut sebagai ranting. Jadi kalau kita lihat, Allah Bapa memperhatikan pohon anggurnya supaya dapat bertumbuh dengan baik. Jadi kalau ada ranting-ranting yang kurang baik akan dipotong dan dibuang supaya pohon-pohonnya itu dapat bertumbuh dengan baik. Dan ranting-ranting yang sudah dipotong tadi akan dibuang lalu dibakar. Nah, saya ingin katakan, pembersihan bisa kadang-kadang terlihat sebagai hukuman. Kalau kita lihat ya. Tapi sebenarnya ini dilakukan, pembersihan ini dilakukan supaya bisa bertumbuh dengan lebih baik. Dalam hal apa? Dalam hal pikiran, perkataan, maupun juga perbuatan. Itu sebabnya kita perlu mengakui dosa kita satu persatu secara spesifik. Dan ini kita mungkin perlu lakukan secara berulang kali. Ya. Tapi tentunya dengan menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, pengakuan itu kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar bibir saja ya, di mulut saja. Bukan hanya sekedar menyenangkan hati Tuhan saja, tidak. Tapi penyesalan yang sungguh-sungguh datang dari dalam hati. Lalu ada ayat mengatakan ditinggal di dalam aku. Kalau Anda perhatikan dalam perikop ini, kata ini muncul sebanyak 64 kali. Lebih khusus dalam kitab Yohanes. Bahkan kalau nanti kita baca di kitab 1 Yohanes, itu ada 118 kali kata ditinggal di dalam aku.
Ini seluruhnya dalam perjanjian baru ya. Nah, tinggal di dalam Yesus ini merupakan satu undangan untuk semua orang yang percaya supaya tinggal di dalam Yesus sama seperti Yesus atau dia itu tinggal di dalam Bapa. Artinya adalah kita tidak akan bisa hidup menurut jalan kita sendiri. Artinya harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan keinginan dan agenda itu harus sesuai dengan agenda Tuhan. Dan kita juga harus terus memiliki hubungan atau relasi dengan Tuhan. Supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Proses ini memang tidak mudah. Tapi ini akan berhasil cara ini. Dan kita bisa berbuah banyak. Nah, arti kata berbuah ini, kalau perhatikan di dalam kitab Injil Yohanes ini muncul 6 kali. Berbuah ya. Berbuah banyak juga, atau berbuah. Artinya semua orang-orang umat-umat Tuhan atau orang-orang Kristen pada umumnya harus melakukan hal ini. Nggak hanya berhenti dipercaya saja, tetapi harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Nah, ini kita bisa wujudkan dalam hidup dan pelayanan kita masing-masing. Dengan kita melakukannya, berarti kita memuliakan nama Tuhan. Jadi harus ada hasilnya, harus ada buahnya. Karena dari buahnya lah kita dapat mengetahui. Lalu muncul di perikop berikutnya, yaitu perintah supaya saling mengasihi. Nah, dalam perikop ini, kalau kita lihat di sebelumnya ya, ada panggilan untuk menghasilkan buah. Lalu diungkapkan Yesus dengan memang cara yang berbeda. Lalu setelah menggunakan ilustrasi pokok anggur yang benar, di mana menekankan perlunya orang percaya itu memelihara persekutuan hidup dalam Yesus lewat firman-Nya, Yesus kini menggunakan ilustrasi kasih persahabatan untuk menunjukkan bagaimana bisa menghasilkan buah. Kalau bisa kita menghasilkan buah, harus ada tunjukkan rasa kasih persahabatan. Baru bisa menghasilkan buah. Nah, dikatakan di ayat yang ke-13 ini menarik, kasih yang paling besar atau terbesar itu adalah dari seorang sahabat ketika ia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu siapa? Yesus membuktikan dirinya sendiri dengan penuh kasih. Ia memberikan nyawanya. Yesus mengasihi Bapa dengan taat. Bahkan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Bapaknya. Ia mengasihi juga para murid-muridnya dengan rela. Bahkan dia mati demi keselamatan mereka. Nah, sekarang Yesus menantang para murid-muridnya untuk membuktikan kasih mereka kepada Yesus, kepadanya. Yaitu apa? Yaitu dengan taat pada perintah Yesus untuk saling mengasihi di antara mereka. Sekarang kita balik lagi dengan yang perikop yang pertama. Hanya dengan tinggal terus di dalam Tuhan, di dalam Yesus, maka mereka sanggup untuk saling mengasihi. Ingat frase ini tadi, kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka ini akan menyanggupkan mereka untuk saling mengasihi. Nah, pada waktu mereka saling mengasihi, mereka bukan lagi hamba-hamba Allah, tetapi menjadi sahabat-sahabat Kristus. Ini kalau kita lihat dari ayat 14 dan ayat 15. Dan kepada sahabat-sahabat Kristus, Allah menyatakan isi hatinya, yaitu apa? Kerinduannya untuk menyelamatkan isi dunia. Lihat ini, ketika kita tinggal dalam Kristus, ya, kita dapat mengasihi sesama kita, disebut dengan sahabat-sahabat Kristus. Tuhan punya kerinduan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan Allah ingin memakai dan mengutus kita sebagai umat-umat Tuhan atau gereja lebih khusus pergi ke tengah-tengah dunia. Menjadi satu alat anugerah untuk memperkenalkan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan inilah buah
yang harus dihasilkan oleh siapa? Oleh para murid-muridnya. Sekarang apa buktinya? Bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang sejati. Buktinya adalah saat kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dan taat kepadanya dan mempraktekkan hidup saling mengasihi di antara sesama Tuhan. Jadi kalau ada mengatakan, bagaimana engkau katanya saling, buktinya kalau kita saling mengasihi sesama kita. Oh ini. Anda tidak bisa akan disebut sebagai murid-murid Tuhan yang sejati kalau kita masih gontok-gontokan sesama kita. Kita masih saling marah-marah satu dengan yang lain. Ini tidak bisa disebut dengan murid yang sejati. Kenapa? Karena kita tidak bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Di satu sisi ini sangat berkorelasi satu dengan lain. Tidak mungkin kau mengatakan engkau taat kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain engkau membenci orang lain. Menjadi murid Tuhan yang sejati adalah engkau mengasihi satu dengan yang lain dan engkau juga taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi saat kita taat kepada firman-Nya dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, maka akan banyak orang yang dimenangkan kepada Kristus. Dan ini dikatakan yang ayat yang terakhir di ayat yang ke berapa itu? Mengatakan bahwa engkau harus menjadi saksi. Sama seperti ayat inti kemarin sekolah sahabatnya, kamu akan menjadi saksiku bila mana Roh Kudus turun ke atasmu. Menjadi saksiku di seluruh Judea dan Samaria. Ini luar biasa. Ketika kita sudah menjadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan taat kepada Tuhan, berarti kita sanggup menjadi saksi bagi Tuhan. Inilah kesaksian kita. Itulah buah-buah yang dihasilkan sesuai dengan apa? Dengan kehendak. Tapi Yesus ini menarik. Ketika kita sudah menjadi saksi, ada tantangannya. Apa tantangannya? Di perikop berikutnya. Dunia membenci Yesus dan juga apa? Murid-muridnya. Yesus mempersiapkan para murid-muridnya ini untuk menanggung konsekuensi akibat mengikuti dia. Yaitu mereka akan dibenci dunia. Nah ini penting untuk menyadari bahwa Tuhan menegaskan kembali mengulang kata dunia. Ini kata dunia dalam tanda kutip. Dunia dalam bahasa Yunani itu kosmos. Dan di dalam perikop ini ditunjukkan sebanyak 6 kali. Dan kata dunia ini menunjuk kepada mereka yang membenci atau menolak Yesus. Ya, kata frase dunia ini, istilah dunia ini menunjuk kepada mereka yang membenci dan menolak Yesus. Dan bahkan kata ini juga dipakai oleh di Injil Yohanes di pasal 1 ayat 1. Ini dia. Pertanyaan adalah, mengapa dunia dalam tanda kutip membenci murid-murid Yesus? Karena dunia tidak suka dosanya ditelanjangi oleh terang Yesus. Ini dia. Ayat 22. Dunia dalam tanda kutip nggak suka ini dosa-dosanya ditelanjangi oleh terang kebenaran Yesus. Jadi siapa saja yang menjadi pengikut Yesus akan menjadi musuh dunia. Ini dia. Dengan kata lain, para pengikut Yesus bukanlah milik dunia. Ini ayat yang ke-19 kalau kita baca. Hanya orang-orang yang membenci Yesus dan karyanya Tuhan itu milik dunia. Ya. Itu sebabnya perbuatan-perbuatan jahat dunia itu yang diarahkan, ya, Yesus juga akan diterima juga oleh para pengikut-pengikutnya. Ayat 18 kalau kita lihat. Jadi perhatikan ini, sikap dunia terhadap murid Yesus itu mencerminkan sikapnya terhadap Yesus. Ayat 20 kalau kita lihat. Yesus adalah utusan Bapa. Maka ketika kita membenci Yesus, berarti kita juga membenci siapa? Membenci Allah Bapa. Sebaliknya, setiap orang yang menerima kesaksian
sebagai murid Yesus, berarti juga mereka menerima Yesus dan juga Allah Bapa. Kalau kita menolak dan membenci murid Yesus, dunia membuktikan dirinya berdosa. Tetapi murid-murid Yesus dikatakan nggak sendirian dalam menyaksikan Yesus dan karyanya. Karena kenapa? Roh kebenaran yang akan menuntun bahkan menyertai bagi mereka yang menjadi saksi bagi siapa? Bagi Yesus di dunia ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut kalau ada penolakan terhadap dunia ini. Jikalau kita betul-betul menghayati, betul-betul mengimani prinsip-prinsip Kristus dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut. Mungkin bisa saja kita akan menjadi dampak bagaikan pisau bedah ya, bermata dua, yang membongkar semua borak-borak kesalahan dunia itu. Nggak apa-apa, walaupun kita dibenci. Kita harus lebih setia kepada Kristus dan firman-Nya daripada kita takut terhadap reaksi buruk dunia. Ini menjadi tantangan buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 perikop yang kita baca. Intinya adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan. Bahkan kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan buktinya adalah buahnya ketika dibuktikan lewat ketaatan kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Baru kita siap menjadi alat Tuhan. Ketika kita menyampaikan kasih ini kepada orang luar, orang lain yang belum mengenal Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, halangan, tidak perlu takut. Alkitab mengatakan sebelum dunia membencimu, dunia sudah membenci Yesus lebih dahulu. Tapi Yesus bisa menang. Hal yang sama juga kita bisa menang. Kita tinggal bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan perikop yang kita baca. Mudah-mudahan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan pakai kita. Kita taat kepada Tuhan. Kita kasih kepada sesama. Dan kita boleh menjadi saksi bagi semua orang yang belum mengenal Tuhan.